Larangan terhadap riba bukan hanya sekedar larangan hukum, tetapi sebuah panggilan moral yang mendalam. Dengan kerasnya kata-kata Al-Quran dan sabda-sabda Nabi, terungkaplah sebuah kebenaran yang menakutkan. Riba bukan hanya dosa, tetapi merupakan dosa yang paling dibenci oleh Allah. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana riba dengan segala bentuknya merusak jaringan kemanusiaan dan mengancam keadilan sosial yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, riba adalah haram atau dilarang. Riba merujuk pada praktik memperoleh keuntungan atau manfaat tambahan dari pinjaman uang dengan cara yang tidak adil atau tidak berlaku. Ini termasuk bunga atau tambahan yang dibebankan pada pinjaman uang. Prinsip ini dinyatakan dalam Al-Quran dan dilarang secara tegas dalam banyak hadis. Oleh karena itu, transaksi ribawi seperti itu dihindari dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Berikut adalah contoh dosa-dosa riba. Yang pertama adalah bunga bank. Menerima atau membayar bunga pada pinjaman uang di bank atau lembaga keuangan konvensional merupakan dosa riba. Yang selanjutnya adalah bunga kartu kredit. Membayar atau menerima bunga atas penggunaan kartu kredit juga termasuk riba. Yang ketiga, transaksi ribawi. Melakukan transaksi keuangan yang melibatkan riba seperti meminjam uang dengan syarat membayar bunga. Yang keempat, skema investasi riba. Terlibat dalam skema investasi yang didasarkan pada pembayaran atau penerimaan riba. Yang kelima, jual beli dengan riba. Melakukan jual beli dengan melibatkan tambahan riba, seperti membeli barang dengan sistem cicilan yang membebankan bunga. Yang keenam, pembiayaan rumah dengan bunga. Memperoleh hipotek atau pembiayaan rumah dengan bunga yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan, itu jelas hukumnya riba. Yang ketujuh, pinjaman konvensional. Mengambil pinjaman pribadi, bisnis, atau pendidikan yang melibatkan pembayaran dengan menambahkan bunga di dalamnya, maka pinjaman konvensional tersebut jelas riba. Yang kedelapan, tabungan dengan bunga. Menyimpan uang di rekening tabungan yang memberikan bunga sebagai tambahan juga termasuk dosa riba. Yang kesembilan, investasi dengan bunga. Berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi atau deposito yang memberikan keuntungan dalam bentuk bunga. Yang kesepuluh, kredit pembiayaan dengan bunga. Menerima atau memberikan pinjaman dengan bunga dalam konteks pembelian barang secara kredit jelas hukumnya riba. Memahami dan menghindari praktik riba adalah bagian penting dari praktek kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, hukuman bagi pelaku riba tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi riba dianggap sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi serius di akhirat. Sebagian besar ulama sepakat bahwa riba adalah salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam beberapa negara yang menerapkan hukum syariah, ada upaya untuk menegakkan larangan riba melalui sistem peradilan dan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukuman atau sanksi yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi hukum syariah yang diterapkan dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum syariah secara ketat, pelaku riba dapat dihukum dengan denda, penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum riba dapat bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan larangan terhadap riba. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ayat-ayat ini secara tegas melarang riba dan menggambarkan konsekuensi yang buruk bagi pelakunya. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam riba akan mendapat siksaan yang pedih di akhirat. Yang ketiga, surah Ar-Rum ayat 39. Ayat ini mengingatkan bahwa riba tidak akan membawa keuntungan yang berkelanjutan dan menyerukan agar manusia kembali kepada ajaran Allah. Sedangkan hadis-hadis terkait riba adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba dibagi menjadi 70 bagian. Bagian paling ringan dari riba adalah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri, seperti seseorang lelaki yang bersetubuh dengan ibunya sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim.
Yang kedua, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak diragukan lagi, riba pada hari ini adalah berlaku sepenuhnya di sekitar kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan riba, yang menerimanya dan yang menulisnya, dan saksi-saksi dalam transaksi riba tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini memberikan penegasan yang kuat tentang larangan riba dalam Islam dan mendorong umat muslim untuk menjauhinya. Oke guys, itu dia larangan mengenai riba dan dosa-dosa besar yang terjadi akibat riba. Semoga kita dihindari dari dosa-dosa seperti ini. Amin ya rabbal alamin.